Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan informasi resmi dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, yaitu sebagai juknis pelaksanaan P3K tahap 3 dan tahun 2022. Namun ada hal yang sangat penting diketahui untuk sahabat-sahabat. Ada 3 peserta prioritas. Dan apakah sahabat-sahabat termasuk? Nanti untuk sahabat-sahabat yang sudah lulus P3K maupun sudah menerima SK, silahkan dibantu share video ini agar nanti sahabat-sahabat honorer yang belum lulus di P3K tahap 1 dan tahap 2 bisa tahu dan bisa memahami apa yang harus dilakukan terkait dengan pelaksanaan tes dan bisa lulus di P3K Guru tahap ketiga maupun tahun 2022 ini. Berikut langsung saja kita masuk di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia tahun 20 nomor 20 tahun 2022. Pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia menimbang dan mengingat dan sebagainya, kita akan langsung menuju pada pasal 4. Yang pertama adalah pelamar prioritas dan yang kedua adalah pelamar umum untuk pasal 4. Dijelaskan di pasal 5, pelamar prioritas terdiri dari 3 golongan, yaitu pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3. Untuk pelamar prioritas 1 diperhatikan sahabat-sahabat adalah dengan catatan sudah memenuhi ambang batas atau bahasa kerennya adalah passing grade. Jadi yang sudah passing grade ini termasuk K2 atau THK 2, guru non ASN, plus PPG, guru swasta. Jadi semua ada 4 jenis ini ya, jenis sahabat-sahabat, GTT dan GTY serta lulusan PPG yang sudah ambang batas atau sudah passing grade entah itu P1, P2 maupun P3 itu termasuk prioritas pertama. Untuk prioritas kedua adalah yang sudah masuk K2 namun belum passing grade. Pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan guru non ASN di sekolah negeri. Jadi GTT di sekolah negeri. Nah, terus swasta bagaimana? Swasta tidak termasuk ini ya. Yang terdaftar di Dapodi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi GTT yang minimal 3 tahun belum passing grade itu masuk di prioritas ketiga. Pasal 6 untuk yang umum seperti ini, pelamar yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kemendikbud ya sahabat-sahabat. Kita meluncur di pasal 23 terkait dengan hal ini. Untuk usia pelamar dan sebagainya nanti bisa di download sendiri di link deskripsi video ini. Pasal 23 ya sahabat-sahabat, untuk pasal 23 ini yang perlu dicermati juga untuk sahabat-sahabat khususnya yang sudah lulus passing grade maupun yang akan melamar ya, khususnya untuk yang melamar P3K tahap 3 maupun tahun 2022. Pelamar sebagaimana dimaksud pada pasal 22 mengajukan lamaran secara daring melalui SSC-ASN yang terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali di awal pembukaan seleksi P3K JF Guru tahun 2022. Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut. Prioritas 1 dan untuk yang sudah pernah membuat akun di seleksi P3K tahun 2021. Jadi bagi yang sudah membuat akun SSC-ASN tidak boleh membuat lagi di tahun 2022. Yang membuat akun baru adalah yang belum pernah mendaftar di P3K tahun 2021 ya sahabat-sahabat. Informasinya seperti itu. Dan terkait dengan hal tersebut kita langsung meluncur di pasal 32. Mohon maaf kebablasan. Pasal 32. Seleksi prioritas ya sahabat-sahabat. Paragraf 5 seleksi prioritas pasal 32. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan seleksi tahun 2021. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Dalam hal melamar pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2.
Hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Jadi yang sudah lulus PG itu akan langsung dinyatakan lulus jika mendaftar misalkan untuk kompetensi atau P3K tahap 1 mengambil jurusan BK ya, bimbingan konseling SMP misalkan. Untuk tahap kedua juga bimbingan konseling SMP juga tapi sekolahnya lain. Nah, sama-sama PG, maka yang digunakan dulu adalah yang paling tinggi. Jadi di tahap 1 maupun tahap 2 yang di paling tinggi. Apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Jadi yang menggunakan untuk P3K jika beda jurusan SD dan SMP misalkan, untuk tahap 1 SD, tahap kedua memilih SMP, sama-sama passing grade. Nah, itu yang diutamakan dulu adalah yang SMP atau yang tahap kedua. Untuk lebih lengkapnya nanti sahabat-sahabat silahkan dibaca sendiri untuk aturan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, bisa di-download di link deskripsi. Sekali lagi, mudah-mudahan informasi ini bisa mencerahkan sahabat-sahabat, dan mohon bantuannya untuk sahabat-sahabat yang sudah menunggu cetak SK maupun penetapan NIP P3K serta yang sudah menerima SK dan sudah gajian ya sahabat-sahabat, silakan dibantu sahabat-sahabatnya untuk mengetahui informasi ini bagi yang belum mengetahui. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.